warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang surat At-Tin. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu. Yang akan kita bahas kali ini dalam bab 1 ada 3 bagian. Yang pertama, membaca surat At-Tin. Yang kedua, memahami arti dari surat At-Tin. Dan yang ketiga adalah isi kandungan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Baiklah, mari kita mulai dari bagian yang pertama, membaca surat At-Tin. Membaca Al-Quran itu etikanya harus berwudu terlebih dahulu ya. Adab yang berikutnya yaitu berniat dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau apapun dari orang lain. Selanjutnya, menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Ke arah Ka'bah ya, bukan barat tapi kiblat. Selanjutnya, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Selanjutnya membaca dengan tartil. Tartil itu membaca sesuai dengan tajwid. Yang terakhir, membaca dengan khusyuk dan berusaha membenarkan bacaan-bacaannya. Baiklah, mari kita bersama membaca surat At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Tambahannya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita ulangi sekali lagi ya, dibaca dengan khusyuk, perhatikan tajwidnya. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa
alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Selesai baca tasdiqah. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan kamu tentang hari pembalasan setelah adanya keterang-terangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Bagian selanjutnya, mari memahami arti surat At-Tin. Wattini, demi buah tin. Wazzaitun, dan buah zaitun. Waturi sinin, itu digabung ya. Dan bukit Sinai. Baladi, negeri. Al-amin, yang aman. Laqad, sungguh. Khalaqna, kami telah menciptakan. Al-insana, manusia. Fi, dalam. Ahsani, sebaik-baiknya. Takwim, bentuk atau rupa. Summa, kemudian. Rodadnahu, kami mengembalikannya. Asfala, paling rendah. Safilina, dari tempat terendah atau neraka. Illa, kecuali. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Wa amilu, dan mereka mengerjakan. As-sholihati, kebajikan-kebajikan. Falahum, maka bagi mereka. Ajrun, pahala. Ghairu, yang tidak. Mamnun, terputus. Fama, maka apa yang yukadzibu, membuat dia mendustakan kamu. Ba'du, sesudah atau semua, jelas atau nyata. Biddin, terhadap hari pembalasan. Laisa, bukankah Allah biahkami, paling bijaksana atau adil. Al-hakimina, dari para hakim. Surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surat ini berjumlah 8 ayat. Merupakan surat dari Al-Quran yang ke-95. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Anak-anak yang ibu sayangi, surat At-Tin ini mempunyai asbabun nuzul, sebab-sebab surat ini bagaimana bisa diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, latar belakang turunnya surat At-Tin itu berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau sudah pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang sudah tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun.
Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Tin ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui surat At-Tin ini, Allah menegaskan bahwa amalan atau perbuatan orang beriman dan beramal solih, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun ketika sudah tua. Pikun itu kondisi di mana seseorang yang sudah tua sering merasa lupa. Pikirannya tidak stabil. Contoh, mereka tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa. Misalnya ketika waktu sholat zuhur, lupa apakah sudah masuk sholat zuhur atau belum. Kemudian asarnya tadi sudah sholat atau belum. Dia lupa. Nah, pikun seperti itu contohnya. Bagian berikutnya yaitu isi kandungan dari surat At-Tin yang berjumlah 8 ayat. Isi kandungan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga isinya adalah sumpah Allah atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan Turisinin. Menurut sebagian ulama tafsir, Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu di kota Damaskus yang banyak ditumbuhi oleh pohon tin atau ara. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang dimaksudkan di situ. Baitul Maqdis adalah tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina. Di sana banyak ditumbuhi pohon zaitun. Buah zaitun itu banyak juga memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah itu dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turisinin artinya Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung oleh Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Makkah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Kota Makkah ini juga diberi istilah dengan kota yang aman. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Bentuk yang dimaksud di sini bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga kesempurnaan dalam hal potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, namun juga diberi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Mau enggak
Tidak mau kan? Kalau nggak mau masuk neraka, kalian harus menggunakan potensi untuk berbuat sebaik-baiknya dan menghindari larangan-larangan agama. Sebagian orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Itu balasan bagi orang yang benar-benar menggunakan potensinya. Kemudian isi kandungan dari ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau berbuat baik atau beramal solih adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui bahwa mereka pasti akan menemui ajal atau mati istilahnya dan menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu adalah hakim yang paling adil. Dari beberapa isi kandungan surat At-Tin dalam ke-8 ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik atau paling sempurna bentuk rohani dan jasmaninya, bentuk lahir dan rohaninya. Yang kedua, Allah akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal solih. Yang ketiga, bagi orang yang beriman dan beramal solih atau berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Allah yang tidak akan putus dengan syarat ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridho atau cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kepastian adanya hari akhir atau hari pembalasan itu wajib diimani. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi atau disuap oleh siapapun. Baiklah, itu materi hari ini tentang surat At-Tin. Dipelajari baik-baik, dihafalkan suratnya ya. Kalau masih belum paham bisa diputar ulang videonya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian absennya jangan lupa sebutkan atau tuliskan nama lengkap serta nomor absen di komentar juga. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata atau tulisan yang keliru atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya adalah materi tentang tema yang kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Diikuti terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian tetap jaga kesehatan